Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stabilitas dalam domain S. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu stabilitas sistem untuk memahami stabilitas dalam domain S ini. Jadi apa itu stabilitas sistem? Stabilitas sistem itu adalah ukuran dari kecenderungan respon sistem untuk kembali ke titik nol setelah diganggu. Maksudnya diganggu di sini itu dia diberikan semacam masukan atau perintah, tapi dia tetap stabil. Dia tahu dia cenderung untuk kembali ke kondisi semulanya gitu. Misalnya kita kasih analogi, saya berikan analogi misalnya sebuah bola di dalam lintasan tikung ini. Ketika bola ini saya berikan gaya, artinya kan bola ini terdorong. Nah, berarti ketika bola ini terdorong, dia memiliki cenderungan untuk kembali ke posisi semulanya di sini. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam fungsi waktu ini seperti posisinya itu cenderung kembali kemari dan kembali kemari, lama-lama dia berhenti di sini. Tapi berbeda dengan ini untuk yang stabil ya. Berbeda dengan yang tidak stabil. Tidak stabil itu kita analogikan dengan bola yang ada di lintasan cembung seperti ini. Yang tadi cekung, yang ini cembung. Nah, yang cembung seperti ini ketika kita berikan gaya, itu tidak memiliki cenderungan untuk kembali ke posisi mulanya, dia malah menjauh kemari. Nah, pada posisi yang tak hingga. Jadi sistemnya nggak balik lagi seperti semula. Nah, itu yang tidak stabil. Karena sistem yang stabil ini baik untuk sebuah sistem atau sebuah pengaturan, tapi sistem ini misalnya yang stabil ya. Ini yang lebih stabil dan ini sangat stabil. Ketika sistem sangat stabil itu dia bisa kembali ke titik nol, dan ketika dia lebih stabil berarti kecenderungan dia untuk kembali ke titik nol itu sangat besar. Jadi dia ketika berikan gaya langsung cepat kembali kemari, langsung cepat kembali lagi. Tapi kalau dia terlalu stabil seperti ini, ketika kita berikan gaya malah dia tidak merespon karena lintasannya terlalu sempit nih kalau digambarin di sini ya. Nah, ini juga tidak baik untuk sebuah sistem. Karena ketika dia diberi masukan atau perintah, malah dia tidak memiliki respon. Karena kan ini kecenderungan sistem untuk kembali ke nol atau kecenderungan sistem untuk menetap gitu ya pada kondisi semulanya. Nah, ini ketika kita berikan dia perintah, dia malah nggak merespon. Ya, itu tidak baik untuk sebuah sistem. Nah, bagaimana untuk membuat sistem itu bisa terkontrol dan tetap stabil? Nah, ini kita analogikan, maka kita berikan sebuah sistem yang closed loop. Nah, ini contohnya bola yang tadi ya. Bola ini kan tadinya tidak stabil. Tapi supaya dia tetap stabil dan kestabilan itu bisa kita kontrol, bisa kita atur. Nah, caranya itu kita membuat sebuah controller yang mana bisa mengatur dengan kita berikan controller, aktuator dan sensor. Nah, ini sensornya ini untuk mendeteksi jarak bola ini saat diberikan gaya misalnya. Nah, dia mendeteksi bola di sini. Kemudian setelah deteksi jaraknya seberapa, langsung kita memberikan respon lewat ini. Controller ini langsung merespon dari informasi yang diberikan radar untuk memerintahkan aktuator untuk mendorong bola kembali pada kondisi semula. Nah, begitu pula ketika bola kemari, radar membaca posisinya, kemudian informasi dari radar ini diterima oleh controller, kemudian controller memerintahkan aktuator untuk mengembalikan bola ke kondisi ini. Nah, ini adalah contoh sistem yang stabil ya dan bisa dikontrol. Jadi sebelumnya kita harus memahami tentang syarat dari stabilitas itu. Bahwa sebuah sistem dikatakan stabil jika magnitud dari fungsi transfernya itu harus berhingga, sehingga dia nggak boleh
kurvanya itu nggak boleh menuju tak hingga, atau dia harus bounded ya. Ini artinya bounded. Nah, bagaimana dia supaya bounded jika kita analisis dalam domain S? Jadi supaya sebuah sistem itu bounded, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu polnya itu harus terletak di sebelah kiri bidang S. Bidang S itu yang ini tadi ya, yang gambar ROC tadi. Nah, mana ini kan, ini gambarnya kebaikan arsirannya. Misalnya ini bidang S nih kan, dia harus ada di sebelah kirinya, atau dia harus memiliki pol sederhana di sumbu imajiner. Nah, kalau dia nggak di sebelah kiri ini, pol dari fungsi transfernya, atau dia ada di sumbu imajiner ini. Nah, berarti kita harus melihat atau menganalisis dari HS-nya. Nah, kita beri contoh, misalnya contoh nomor 1. Tentukan stabilitas sistem yang dinyatakan dalam persamaan diferensial input-output ini. Y aksen-aksen ini ya. Nah, kita dapatkan fungsi transfernya ini. Setelah itu kita cari poles dan zeronya, atau polesnya aja kalau kita mau nyari stabilitas. Nah, ini kita polesnya itu di S-3 dan S-5. Berarti apa? Berarti dia ada di sebelah kiri minus, ya kan, di sini. Nah, karena polesnya itu ada di sebelah kiri, berarti sistem ini bisa kita katakan stabil Bibo. Nah, ini juga kita selesaikan persamaan diferensial ini, kita ketemu S sama dengan 0, S sama dengan minus 1, dan S sama dengan minus 4. Ini juga stabil Bibo, karena ini polesnya ini di minus 4, ini di minus 1, dan ini ada di 0. Kalau dia ada di 0, itu bisa kita katakan bahwa fungsi itu marginally stable. Ya, jadi contoh yang tidak stabil itu misalnya ini. Nah, ini kan kalau kita selesain ya, ini kan S sama dengan 0, dan ini kalau kita selesain kan bentuknya kan ini imajiner. Nah, 2 plus minus J1. Nah, ini kalau S-nya imajiner kayak gini. Nah, ini ada beberapa syaratnya. Kalau S-nya sama dengan bentuk imajiner, nah dia dikatakan stabil itu kalau 0 ininya. Realnya itu 0. Nah, dia harus kayak gini nih. Nah, mana yang dikatain stabil itu? Nah, ini yang dikatain stabil. Kalau HT-nya itu, kalau dia ke S-nya itu kayak gini. Pol rangkap di kiri bidang S. Dia harus bentuk pol rangkap. Nah, nih. Kalau ini kan dia seperti di contoh nomor 1 tadi ya. Di contoh nomor 2 nih. Pol sederhana di kanan bidang S. Dia tidak stabil karena gamanya ini kan 2, berarti nah, dia ini tidak stabil. Sistem tidak stabil karena pol kompleksnya memiliki bagian real positif. Seperti itu. Nah, kalau kita telah lagi di sini ya. Nah, ini kalau realnya positif, bagian realnya ini kan ini. Kalau realnya ini positif, dia sistemnya dikatakan tidak stabil. Karena ini kan kalau kita masukin nilainya, dia itu bentuknya berosilasi dan semakin membesar. Dia nggak dempit itu. Kalau dia stabil kan dia semakin lama semakin teredam. Seperti itu. Ya, baiklah, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya